Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Fala tudhib nafsaka 'alaihim hasarat. Innallaha ghalimun bima yasna'un. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, atas segala karunia, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita hingga saat ini pada Ramadan kelima ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan untuk menikmati semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan semua itu, dengan senantiasa kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan kelak tercatat sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam golongan umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini, pada Ramadan kelima ini, perkenankanlah dan izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita ambil hikmahnya untuk bekal kita ke depan dalam mengarungi ibadah bulan puasa di bulan Ramadan ini. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah adalah merupakan hak prerogatif Allah, yang Allah menentukan hidayah itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita ingat sahabat semua, bahwa hidayah itu juga sebagai hamba Allah kita wajib untuk menjemputnya. Banyak cara untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sarana yang bisa kita manfaatkan untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah tidak semerta-merta datang begitu saja kalau kita sendiri tidak mau menjemput datangnya hidayah tersebut. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini, dari malam Ramadan pertama hingga malam Ramadan nanti malam kita, masih banyak hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai salah satu contoh sahabat, kalaulah Allah tidak menurunkan dan tidak memberikan hidayahnya kepada kita, maka kita tidak akan pernah sanggup setelah 5 malam ini melaksanakan ibadah puasa. Kita tidak akan sanggup melaksanakan qiyamul lail. Kita tidak akan sanggup melaksanakan sholat tarawih berjamaah di musolah atau di masjid yang berada di sekitar kita. Maka dengan hidayah yang telah Allah berikan ini, sudah sepatutnya sebagai hamba Allah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas hidayah yang telah diberikan ini, kita selalu mendapatkan hidayah-hidayah selanjutnya agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, ada 5 cara untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama ini adalah iman. Orang yang beriman itu akan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ketika mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah berpikir panjang. Apa yang menjadi petunjuk Allah, apa yang menjadi gambaran yang diberikan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman akan langsung dikerjakan. Sebagai contoh sahabat semuanya, kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabiullah Ismail
ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail, maka tanpa pikir panjang Nabiullah Ibrahim langsung melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dengan kesungguhan hatinya tidak ragu bahwasanya itu adalah perintah Allah, maka langsung melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian cara yang kedua, sahabat semuanya, adalah dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan jendela kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin kita mempunyai ilmu, semakin banyak kita mempelajari ilmu, baik itu ilmu umum, ilmu dunia, dan bahkan ilmu akhirat dan ilmu agama, maka kita akan banyak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri majelis ta'lim itu adalah bagian kita dengan ilmu untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi kita yang sampai saat ini, saudaraku, sahabatku semuanya, ketika kita rajin melaksanakan pengajian-pengajian, menghadiri majelis-majelis ta'lim, itu adalah bagian kita untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah istiqomah melaksanakan ibadah itu, kalau kita sudah istiqomah melaksanakan pengajian dan majelis-majelis ta'lim, mengunjunginya, insya Allah kita tidak akan pernah jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sahabat semuanya, adalah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita adalah dengan mujahadah, bersungguh-sungguh kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang adalah umat Islam, kita terlahir dengan agama Islam. Kakek kita, ayah kita, orang tua kita adalah beragama Islam. Tetapi kalau hidayah tidak datang kepada kita, meskipun kita beragama Islam, maka kita juga akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu adanya kesungguhan hati untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mencintai Allah setengah-setengah, maka kita akan semakin lama kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita tanamkan, sahabat semuanya, bahwasanya ketika kita benar-benar bersungguh mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan mencintai kita. Ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan, maka kita akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Cara yang keempat dan kelima, saudaraku semuanya. Yang keempat adalah dengan beramal soleh, bersedekah dan seterusnya. Yang kelima adalah dengan doa. Kalaulah kita beramal niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, yang dibarengi dengan doa, yang ditambahkan dengan doa tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga menjadi bagian kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang ketika kita beramal soleh dengan orang lain, kita mendoakan orang lain, itu juga akan menjadikan hidayah untuk orang yang kita doakan dan orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, sahabat yang mulia, jangan pernah kita putus dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka makin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, maka akan semakin banyak hidayah yang kita dapatkan. Saudaraku, sahabat yang mulia, mudah-mudahan kultum yang singkat ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hikmah untuk kita semua sehingga bisa kita amalkan, wabil khusus kepada diri penceramah sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.